إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan pada halaman 15 Romawi, halaman buku terjemahan, di mana Nabi SAW bersabda, "Man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun." Man ini isim istibham. Maksudnya ialah siapa saja mati wa laysa fi unuqihi, tidak ada pada tengkuknya, lehernya, bai'ah, yaitu bai'at, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah. Hadis ini ditakhrij oleh Muslim dengan nomor hadis 1850. Kita memahami makna hadis ini sebelum daripada menjelaskan penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Apa yang dimaksud dengan unuqihi? Bai'ah. Bai'at ini. Bai'at itu adalah sumpah setia. Pada siapa? Pada pemimpin. Unuqihi maksudnya apa yang terikat pada lehernya? Bukan. Karena terkait dengan makna hadis, innallaha la yaqbalu taubata abdi ma lam yugharghir. Allah tidak menerima taubat seorang hamba ketika ruhnya sampai di kerongkongan. Maksudnya unuqihi ialah lafaz daripada orang ketika dia berbai'ah. Ini dilakukan bai'at pertama, bai'at kedua oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, bai'at itu terputus dengan Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah oleh Rasulullah SAW. Artinya tidak ada lagi bai'at kepada pemimpin kaum muslimin. Waalaikumsalam. Tidak ada lagi bai'at, maka bai'at ini dilakukan kelompok-kelompok tertentu. Bai'at yang dilakukan oleh sebagian kharaki, kelompok-kelompok pergerakan, adalah batil. Seperti contohnya di Indonesia Ahmadiyah. Contohnya lagi Syiah. Itu dengan bai'at. Contohnya lagi dengan yang nasional sifatnya NII. LDII. NII itu tahu? Negara Islam Indonesia. Nah, itu ada yang diproklamirkan oleh Kartosuryo di Tasik Malaya. Kalau Islam Nusantara itu gimana, Ustaz? Apa? Islam Nusantara itu Oh, seperti apa ya? ya, Islam Nusantara hanya sebuah penamaan saja, menisbatkan untuk menjadikan Islam itu plural gitu. Artinya diterima oleh semua orang, lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Tapi tujuannya tidak lain dari wahdatul adyan, penyerangan terhadap akidah kaum muslimin, agar melihat bahwasanya adanya campur baur antara agama dengan adat istiadat. Ketika adat masuk, maka diterima maksudnya. Adat masuk di berbagai tempat diterima. Karenanya ada orang membaca Al-Quran dengan langgam Jawa misalnya. Nah, hal-hal yang semacam ini membahayakan di dalam agama.
Wahdatul Adyan ini di antara kerusakan akidah. Menganggap semua agama sama, Wahdatul Adyan. Tidak ada, di dalam Pancasila pun tidak ada. Bahwasanya di Undang-Undang 45 saja menjaga daripada pasal 29 agar menjalankan kewajiban agama berdasarkan keyakinan masing-masing. Nah, kemudian jadi ketika seorang mengucapkan baiat, sumpah setia, maka baiat itu sudah terputus dengan Fathul Makkah, kemudian mata mitatan jahiliyah. Adapun orang yang tidak tergantung baiatnya mati dalam keadaan jahiliyah, bagaimana bentuknya pada hari ini? Kan gitu. Sedangkan baiat itu sudah terputus. Kita baca penjelasan Syekh Fauzan. Demikian itu karena orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang senang membuat kekacauan, yang tidak tunduk kepada penguasa atau pemimpin. Itulah keadaan orang-orang jahiliyah. Jadi makna jahiliyah yang dimaksud oleh Syekh Fauzan di dalam syarahnya dalam kitab ini ialah siapa para pembangkang terhadap kekuasaan yang sah, maka mereka adalah jahiliyah, berkarakter jahiliyah. Jadi dalam akidah Ahlussunnah itu terlarang untuk melakukan kudeta, pemberontakan, demonstrasi kepada pemerintahan yang sah. Karena yang demikian sama seperti orang yang melepas baiatnya. Dalilnya yang dibawakan oleh Syekh Fauzan adalah terkait masalah baiat ini seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Jadi seluruh tradisi jahiliyah adalah tercela dan kita dilarang untuk menyerupai orang-orang jahiliyah dalam segala aspek. Masa jahiliyah itu berhenti setelah Nabi SAW diutus menjadi nabi. Setelah beliau diangkat menjadi nabi, maka hilanglah kebodohan umum. Lalu datanglah ilmu dan keimanan, turunlah Al-Quran dan sunnah, menyebarlah ilmu dan hilanglah kebodohan. Selama Al-Quran, sunnah Nabi dan perkataan para ahli ilmu ada, maka pada saat itulah tidak ada jahiliyah. Yaitu jahiliyah dalam arti umum, tetapi masih tetap ada sebagian jahiliyah di beberapa orang, suku, dan sebagian negara. Kebodohan dalam arti parsial ini masih tetap ada. Hanya saja perkataan Syekh Fauzan ini banyak menyelisihi daripada Al-Quran. Jadi pendapat Syekh Fauzan, tapi menyelisihi. Beliau mengatakan bahwasanya setelah Nabi SAW diturunkan, turunlah Al-Quran, turunlah As-Sunnah, turunlah ilmu, hanya sebagian kecil saja, parsial sifatnya. Namun kenyataannya di dalam Quran saya dapatkan banyak ayat yang menjelaskan secara umum kesesatan itu banyak. Hadisnya ialah Ja'a Islamu ghariban. Beliau bersabda, Islam itu datang dengan keadaan asing. Fasayaudu kama ghariban, dia akan kembali menjadi asing. Batu balil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Dari hadis ini menggambarkan bahwasanya secara umum orang yang tegak di atas Quran dan Sunnah, orang yang asing. Sementara Syekh Fauzan mengatakan hanya parsial saja. Di dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala berfirman, di dalam surah Al-An'am Allah Ta'ala berfirman terkait dengan banyaknya manusia justru sesat, menyekutukan Allah dan fasik. Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi liyudilluka an sabilillah yattabi'una illa adh-dhanna wa innahum illa yakhrusun. Al-An'am ayat 116.
Jadi ayat ini wa in tuti, jika kamu mentaati aksara man fil ardi, kebanyakan manusia di muka bumi itu, liyudilluka an sabilillah, mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Berbeda. Jadi syarah yang disampaikan oleh Syekh Fauzan tidak tepat. Yang tepat ialah lebih banyak orang yang tidak mengenal sunnah ketimbang orang yang mengenal. Lebih banyak orang yang berkarakter jahiliyah ketimbang orang yang mengenal. Kembali pada kenyataan kita, realitanya. Banyak orang yang memelihara jenggot atau tidak? Kaum muslimin? Tidak. Banyak orang yang merapatkan saf kakinya di sholat? Tidak kan? Banyak orang yang istrinya pakai jilbab? Banyak. Wanita yang lebih banyak pakai jilbab atau tidak? Tidak. Banyak orang yang berbuat kesyirikan? Banyak. Jadi tidak tepat yang dikatakan Syekh Fauzan. Ketika beliau mengatakan hal ini, dan beliau mengatakan di mukaddimah, perkataan beliau, agar kiranya dikoreksi tulisan saya ini, kata beliau. Jadi beliau minta koreksi tulisan beliau ini. Dan saya dapati bahwasanya beliau keliru berpendapat seperti ini. Kemudian dikatakan, iyattabi'una illa dzan. Mereka tidak mengikuti orang-orang itu, kata Allah, kecuali persangkaan. Begitu enggak? Kan baca Yasin buat orang mati bagus. Tahlilan bagus. Maulidan bagus. Siapa yang bilang kalimat la ilaha illallah jelek? Berarti yang salah yang mana nih? Tuh, sangkaan bukan? Sangkaan. Jadi dalilnya orang-orang yang menyelisih Quran dan Sunnah, mereka menggunakan az-zannu namanya. Quran, Sunnah, lawannya itu az-zannu, persangkaan. Dalilnya persangkaan. Kalau orang tasawuf itu dalilnya mimpi. Mimpi itu ayat-ayat mereka. Begitulah cara mereka beragama. Wa inhum illa yakhrusun, dan sesungguhnya mereka adalah orang yang banyak berdusta. Berdusta. Apa yang didustakan? Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak ada yang lain. Kemudian Allah berfirman, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Surah Yusuf ayat 103. Dan sebagian manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Itu kenyataan, realitanya banyak manusia nggak beriman. Jadi kita melihat pendapat Syekh Fauzan ini keliru. Kemudian ayat lain. Begitu juga Allah berfirman, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Yusuf. Ini Yusuf pula ayat 106. Jadi keadaan kondisi sebenarnya manusia itu dalam kesesatan, dalam keadaan musyrik, dalam keadaan tidak beriman. Dan juga firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 89, laqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia illa kufura, ingkar. Mereka ingkar. Allah mengatakan fa'aba, mereka enggan. Aksarun nasi, kebanyakan manusia. Jadi ini yang kita koreksi dari tulisan beliau, hafizahullah. Jadi tidak boleh taklid dengan syekh atau dengan siapapun, dengan ulama siapapun ketika menyelisih Al-Quran dan hadis. Jadi yang boleh kita taklid dalam bahasa tanda kutip hanya kepada Allah dan Rasul-Nya.
nggak akan salah sudah. Maka dikatakan fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sebaik-baik perkataan kitabnya Allah, gitu kan? Dalam mukaddimah khutbah, ceramah, tausiah, gitu kan? Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu dibaca. Tujuannya apa? Agar semua kajian ini sejalan dengan itu. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki mencela saudaranya dengan berkata, "Wahai anak orang hitam," maka beliau bersabda kepadanya, "A'ayyartahu bi ummihi?" Apakah kamu mencela dia dengan ibunya? Karena ibunya orang hitam, apa kamu cela dia? Ini Nabi tanya pada orang yang mengatakan, "Wahai orang hitam, innaka, sesungguhnya engkau." Kalau sudah ada inna maknanya taukid. Taukid itu adalah penegasan kepada setelahnya. Innaka maknanya sesungguhnya engkau. Penekanan. Innaka mru'un fika jahiliyah. Terdapat sifat-sifat jahiliyah pada dirimu. Ini hadis ditakhris oleh Al-Bukhari. Jadi beliau menandaskan kepada orang yang mencela orang lain karena kulitnya, maka itu berkarakter jahiliyah. Anda mencela seorang karena fisiknya, itu jahiliyah. Bahasa kitanya apa? Rasis. Itu orang jahiliyah loh. Karena bersaudara di dalam Islam dibentuk dengan apa? Dengan akidah. Saudara kita dengan persaudaraan kita dibangun dengan akidah, bukan dibangun dalam batas wilayah. Nggak boleh membangun persaudaraan dalam batas wilayah. Kita di timur, di barat, siapapun orang yang mengucapkan syahadat, maka haram atas kita darahnya, kehormatannya, halal sembelihannya. Nggak boleh kita mencela dia. Maka di sini dijelaskan oleh beliau dalam hadis yang lain. Ya, ini Masya Allah nih, Syekh Fauzan membawakan sebuah hadis 4 karakter jahiliyah yang ada pada umat saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Arba'un, 4, fi ummati, di dalam umatku, fi amril jahiliyah, la yatrukunahunna." Dari segala perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Artinya sampai kapan yaumul kiamah, ini masalah keempat ini tidak akan terlepas. Apa itu? Al-fakhru fil ahsab. Yakni mencela nasab. Ini pertama. Yang pertama mencela nasab. Merasa dia punya nasab lebih tinggi daripada orang lain. Dicela nasabnya. Ini orang-orang yang al-kibr. Orang-orang yang sombong. Beliau bersabda, al-kibru. Kesombongan itu cirinya apa? Bukan karena bajunya bagus, bukan karena mobilnya Mercy, bukan karena sepatunya apa yang mahal sepatu? Billy misalnya. Apa yang mahal? Dari handphone misalnya, bukan karena itu. Kalau handphonenya bagus, semuanya bagus, bajunya bagus, perlente, bukan sombong itu cirinya ternyata. Al-kibru, sombong itu cirinya pertama, batalul haq. Menolak kebenaran. La haula wala quwata illa billah. Orang menasihati kita tolak kebenaran. Sombong kita. Orang mengatakan, jangan tinggalkan sunnah ini. Salatul fajri khairam minad dunya wa ma fiha. Ada orang masuk ke masjid, subuh dia main duduk aja. Dia nggak sholat. 2 rakaat sunnah,
ajar. Maka orang yang seperti ini dijelaskan, kemudian dia duduk saja. Urusan saya. Ini orang sombong. Orang yang dikatakan kepada dia, rapatkan saf Anda sebelahnya. Sering ribut nggak? Ribut. Itu orang yang sombong. Orang yang mengatakan, oh jenggotnya kelihatan bekas dicukur tuh. Kan hijau-hijau tuh. Syukuran kan hijau-hijau kan? Saya bilang, Masya Allah, antum kalau dipelihara jenggotnya bagus. Gatel aneh. Malah nggak bantah. Anda ngelihat ada satu DKM, dia senang dengan ustaz-ustaz sunnah. Undangnya semua ustaz sunnah. Kalau khutbah, termasuk Anda diundang. Gitu. Tapi dia sendiri jenggotnya bagus, dicukur tiap hari. Begitu. Mestinya kan orang melihat. Mungkin sudah pada berbusa mulutnya ngasih taunya. Tarhaq pertama, wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Dua itu ciri sombong. Jadi jangan Anda duduk di majlis ini mengatakan ente lebih berilmu dari orang lain. Haram hukumnya. Iblis, gurunya, suhunya malaikat. Dia mengatakan saya lebih baik dari Adam. Langsung hina dia. Nggak ada manfaatnya. Orang yang berilmu semakin berilmu seperti padi, dia merunduk. Tawaduk mestinya. Makanya beliau SAW ketemu anak kecil. Assalamualaikum. Beliau SAW. Nggak boleh kita jalan cepat kalau ketemu jamaah. Dia ngedampingin kita. Afwan ya, ini cepat-cepat ada perluan. Nggak boleh. Kita harus dampingin dia. Apalagi kalau orang udah tua, jalan lambat. Kita ikut lambat. Ali bin Abi Thalib mau sholat subuh. Mau sholat. Ada orang tua. Yahudi nih orang lagi. Dia jalan di belakang. Nggak nempong. Nempong bahasa apa ini? Nggak nyusul dia. Nggak nyalip. Kan kayak begitu. Ditunggu. Kenapa? Orang tua. Haknya ada. Walaupun Yahudi agamanya. Sampai malaikat menekan daripada sujud Nabi SAW. Agar Ali mendapatkan rakaat di dalam sholatnya. Begitu. Datang wanita yang setengah maghrib. Gila. Budak. Ada Nabi dilihat. Dia nggak tahu beliau. Dibawa aja lah. Bawa lari dari. Nabi ikut. Pernah aneh ditonton orang gila? Ada ustadz ditonton orang gila? Marah ustadznya. Salah. Nabi SAW. Iya. Dari akhlak beliau itulah kemudian kita melihat betapa indahnya Islam. Betapa sempurnanya orang berilmu itu dengan ilmu yang diamalkan. Bukan ilmu yang menjadi sebuah kesombongan mengakibatkan orang berlari dari agama Allah. Jadi orang membawa ilmu wajib tawaduk. Orang bertanya, dia harus duduk. Lama nih, kita duduk di sini. Nggak boleh. Kalau dia ada keperluan, dikatakan, afwan, sebentar ada keperluan. Ada pertanyaan apa lagi yang lain? Ada keperluan apa lagi yang lain? Sampai Umar bertanya kepada orang-orang. Dia ronda malam. Ada ustadz ngeronda malam? Nggak ada. Cari orang lapar. Nggak ada. Umar cari orang. Sampai Umar tidur di masjid. Nggak ada bedanya Umar. Khalifah nih. Sama yang lain. Harus nggak ada bedanya. Harus sama semua. Harus seperti terbangun hubungan sosial yang baik. Karena demikian, masjid itu sumber daripada memecahkan berbagai solusi umat. Menghindari berbagai bentuk kesombongan itu adalah dengan akhlak Rasulullah SAW. Maka surga itu dimasuki oleh orang yang paling banyak apa? Orang yang baik akhlaknya.
yang sempurna akhlaknya. Timbangan itu memberatkan. Di surga itu dengan akhlak yang sempurna, akhlakul karimah. Karena khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu seperti Quran yang berjalan. Kemudian kita lanjutkan. Ini mencela daripada nasab. Termasuk yang tidak pernah hilang. Kemudian wa ta'nu fil ansab, membanggakan nenek moyang. Ini yang kedua, yang nggak pernah hilang sampai hari kiamat. Abah aneh, alim. Kakek aneh, ulama. Mas, minta maaf, ente siapa? Nggak siapa-siapa. La haula wala quwata illa billah. Membanggakan nenek moyang. Nenek moyangku seorang pelaut. Neneknya pelaut. Dianya pelaut bukan? Bukan. Nggak boleh. Oh, anak ada turunan. Sama siapa? Pangeran anu. Wali anu. La haula wala quwata illa billah. Banyak pepatah-pepatah yang mencela peribahasa-peribahasa Arab yang mencela daripada orang yang membanggakan nenek moyangnya. Cukup siapa kita. Dan lihat siapa kita. Jangan kita kemudian menjadi orang yang membanggakan keturunan kita. Keturunan kita siapa? Ana dari keturunan Rasulullah SAW. Bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, Habib Fulan, Habib Fulan, Habib Fulan. Rasulullah SAW. Tapi akhlaknya akhlak Abu Jahal. Abu Lahab. Apa yang mau dibanggakan? Maka ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata di dalam kitab beliau mengatakan janganlah seseorang itu memadu dua keburukan. Sudah buruklah rupanya, buruk pula perangainya. Kalau sudah buruk rupa, baguslah perangai, tertutuplah buruk rupa itu. Beliau mengatakan jangan pula orang yang wajahnya bagus, rupanya bagus, buruk pula perangainya. Maka hilanglah kebagusan itu. Benci manusia. Wajahnya bagus, tapi penipu. Banyak orang muamalah sama dia, dipinjamin uang sama dia, usaha bisnis segala macam, ambles uang orang. Boro-boro untung, modal aja nggak balik. Ini tipe daripada orang yang karena dia menganggap mulia keturunan dia jual keturunan dia sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka beliau SAW ini menjelaskan tentang ini dalam sebuah hadis. Kullukum Adam, semua kalian Adam. Wa Adamu min turab, Adam itu dari tanah. Laisa li Arabiyyin fadlan li a'dhamin. Tidak orang Arab lebih mulia daripada orang selain Arab. Jangan merasa orang Arab lebih mulia kalau tingkah lakunya buruk, akhlaknya akhlak yang buruk. Walaysa a'zamin fadlan li Arabi. Bukanlah orang-orang selain Arab lebih mulia dari orang Arab. Maka kullukum Adam, semua kalian dari Adam. Adam itu asalnya dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia yang takwa. Bilal, budak, hitam, ikal rambutnya. Tapi terompahnya sudah di surga. Kita yang gagah-gagah ini. Jangan lagi terompah kita, berita kita di surga aja kita nggak tahu. Nasib kita nggak tahu. Jadi jangan sombong. Jangan membanggakan nasab. Yang kedua. Wal istisqa'u bin nujum.
yakni meminta hujan kepada bintang-bintang. Ini kerjaan pawang hujan. Masih berlaku di negeri kita bukan? Ada pertandingan turun tuh pawang. Gempar berita medsos. Semua media sosial meliput si pawang. Allah kasih hujan deras banget, Masya Allah. Allah tunjukkan para pembohong itu. Man ata arrafan fasala'u an syai'in. Siapa orang yang datang kepada orang yang mengaku yang perkara yang dia tahu yang gaib. Kan pawang hujan ngaku dia tahu yang gaib kan? Gitu. Fasala'u an syai'in, dia bertanya, kita bertanya kepada orang yang mengaku. Arrafan itu orang mengaku perkara yang gaib seperti dukun, pawang hujan, tukang sihir. Ini kelasnya sudah. Sama orang yang mengatakan kalau orang mati husnul khotimah, naudzubillah. Banyak tuh kaum muslimin tuh. Bukan pawang hujan, bukan dukun, bukan tukang sihir. Tapi ada orang mati dibilang itu si fulan mati syahid. Si fulan mati husnul khotimah. Almarhum almarhumah. Almarhumah apa artinya? Dirahmati Allah. Fi'ilnya fi'il madi, kata kerja lampau. Bagaimana Anda tahu dia dirahmati Allah? Ketika Utsman bin Mahzun meninggal dunia, kemudian Rasulullah SAW bertakziah. Seorang sahabiah wanita berkata, sungguh Allah telah merahmati engkau, ya Utsman. Beliau tanya, dari mana engkau tahu? Kata Nabi. Sementara aku saja nggak tahu keadaan diriku. Itu hadis riwayat Bukhari itu. Hadis sahih itu. Ketika Umar bin Khattab meninggal, Aisyah mengatakan, rahimahullah Umar. Apa rahimahullah artinya? Semoga Allah merahmati Umar. Jadi Umar yang ini duplikat nama Umar bin Khattab sebenarnya. Jadi ngikutin deh akhlak Umar bin Khattab. Jangan aneh namanya Amirul Mukminin, gelar Umar bin Khattab, tapi tidak menjadi Amirul Mukminin. Tidak menjadi pemimpin orang beriman di dalam ketakwaan kepada Allah. Nah itu salah nama ini. Nah ini Umarnya, ini Amirul Mukminin. Nah, maka dari situ jelas bagi kita bahwasanya terlarang bagi seseorang daripada mempercayai berbagai bentuk perkara yang gaib. Dalam Quran Allah berfirman, la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui di langit, di bumi yang gaib kecuali Allah. Jangan mengatakan almarhum, almarhumah, katakan rahimahullah pada laki-laki, rahimahullah pada perempuan. Ganti domirnya dengan hu dengan ha. Seperti Allah maghfir lahu, Rasulullah jenazahnya Allah maghfir lah, itu saja. Rahimahullah buat perempuan, rahimahullah buat laki-laki. Kalau pernyataan Allahu yarham boleh. Sama artinya, semoga Allah merahmatinya. Jangan mengatakan almarhum, almarhumah, karena kita nggak bedanya kayak dukun, kayak tukang sihir, sama kayak arrofan, orang yang mengetahui perkara yang gaib. Banyak nggak tuh? Banyak. Allah yarham. Ya, Malaysia biasanya begitu, dan itu benar. Jadi mendoakan itu. Tapi yang lebih tepat sesuai dengan hadis, rahimahullah. Karena ada hadisnya. Ketika ada hadis, ada pendapat orang, perkataan orang, didahulukan perkataan, didahulukan didahulukan hadis. Kemudian, yang ketiga, niyahah. Niyahah, meratapi mayit.
Nyaha, meratapi mayit. Artinya ketika ada orang yang dicintainya wafat, kemudian dia menangis, menampar-nampar wajah, memukul-mukul diri, kemudian merobek kayannya, kemudian keluar perkataan-perkataan yang nungkarat. Kenapa dia mati? Saya masih cinta dia. Macam-macam begitu. Ini namanya meratapi. Teriak-teriak terus kayak seperti itu. Mukul-mukul diri dan seterusnya. Yang demikian adalah akan berlangsung perbuatan jahiliyah yang seperti ini hatta yaumul qiyamah, sampai yaumul qiyamah. Dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum kan wanita, makanya kenapa dilarang mengiringi jenazah. Walaupun larangan itu sifatnya makruh, karena wanita hatinya lemah. Gitu. Hatinya lemah, dimungkinkan jika dia ikut pada suaminya yang dikuburkan atau ayahnya atau anaknya akan terjadi niyahah, ratapan meratapi. Lantas apa hukumnya menangisi jenazah? Boleh. Ketika Ibrahim, anak Rasulullah SAW wafat, beliau menangis. Namun beliau mengatakan, mata boleh mencucurkan air mata, hati boleh bersedih, tapi kita tidak mengatakan kepada Allah kecuali yang diridhoi Allah. Jadi boleh nangis. Kan boleh. Berduka itu selain istri terhadap suaminya, boleh berduka itu selama 3 hari. Kalau istri sesuai masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nggak boleh keluar rumah tanpa kepentingan yang syar'i. Jika keluar rumah telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merusak muruah kehormatan suami. Apalagi kalau masih muda, masih cantik. Nggak selamat dari tetangga-tetangganya. Ya. Kita kalau lebih dari 3 hari gitu maksudnya tidak niyah. Niyah itu artinya sedih. Selesai itu harus kerja kembali, aktivitas kembali. Kemudian yang kerja ke kantor jangan minta cuti terus. Anda masih sedih nih. Ini bukan COVID, Mas. Kerja dari rumah enggak. Sudah 3 hari. Karena orang yang meninggal itu adalah bagi orang yang beriman, apa yang terjadi di dalam kuburnya? nikmat kubur atau Nikmat kubur. Apa yang dipusingin? Yang dipusingin yang masih hidup. Meninggal sholat lagi nggak? Puasa Ramadan lagi nggak? Enggak. Nafkahin istri lagi nggak? Enggak. Malah datang seseorang yang dimiripkan. Yumassilu wajhi, yang dimiripkan wajahnya dengan dia. Yang dia hasanul wajhi, orang itu wajahnya tampan. Hasanus siyab, bajunya bagus. Thayyibur rih, parfumnya wangi. Kemudian kita lanjutkan. Hadis ini menunjukkan bahwa masih ada tradisi-tradisi jahiliyah yang tersisa dalam diri sebagian manusia. Dan ini adalah perkara yang tercela dan tidak terampuni. Yang tidak terampuni yang mana? Saya mengatakan tidak terampuni. Yang mana nih? Yang syirik. Mencela nasab tidak syirik. Syirik tidak? Dikoreksi nih omongan Syekh. Nggak boleh kita mengatakan tidak terampuni. Yang tidak mengampuni, terampuni, yakni meminta hujan kepada bintang-bintang. Kenapa? Syiriknya. Meminta itu iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Allah kita meminta. Setelah kita beribadah, kita meminta. Jadi kalimat iyyaka na'budu itu hak Allah. Ini tafsirnya Al-Quran, Al-Fatihah ya. Iyyaka na'budu hak Allah. Wa iyyaka nasta'in hak hamba.
Setelah kita menunaikan hak Allah, Allah baru kasih. Gitu. Kita nggak tunaikan hak Allah, terputus segalanya. Amal terputus, tertolak, terhapus gitu. Maka karenanya kita yang ketiga ini, yakni wal istisqa'u bin nujum, meminta hujan kepada bintang-bintang adalah perbuatan syirik. Jadi kita koreksi perkataan saya yang mengatakan tidak terampuni. Jadi begini, ini adalah perkara yang tercela dan tidak terampuni dalam hal meminta hujan kepada bintang-bintang. Kalimatnya begitu. Kenapa saya tidak koreksi buku ini di aslinya? Karena tidak boleh mencantumkan editor gitu. Keilmiahan sebuah kitab tidak boleh cantumkan. Tidak seperti aslinya. Nanti yang baca bilang, kok nggak sesuai? Sementara dia nggak ikut ngaji sama kita. Gitu loh. Itu kan catatan-catatan dari murid-muridnya. Iya. Terus itu sebetulnya udah koreksi. Itu yang Anda nggak paham. Nah, ini mungkin sebetulnya nggak koreksi, cuman dia Iya. setuju aja. Iya, bisa jadi. Iya. Ini kadang-kadang namanya kita nyatet. Nah, beliau mengatakan di sini dalam mukaddimah itu beliau mengatakan begini. Kebaikan yang sedikit lebih baik daripada tidak memiliki kebaikan sama sekali. Saya berharap bagi pembaca yang membaca penjelasan ini dan menemukan kesalahan di dalamnya, hendaknya dia mengingatkanku atasnya. Gitu. Jadi beliau tidak mengatakan semua yang ada di sini benar gitu loh. Itu semestinya dilakukan setiap orang yang nulis. Siapa aja. Sudah ya. Kita lanjutkan kalimat berikutnya. Kemudian sedangkan jahiliyah dalam arti umum telah hilang. Ini perkataan yang sudah kita koreksi sebelumnya. Secara umum manusia itu ialah in tuti aksara man fil ardi liyudillaka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia justru menyesatkan dari jalan Allah. Maka dari itu tidak boleh mengatakan manusia sekarang berada dalam kebodohan atau dunia ini adalah dalam kebodohan jahiliyah. Karena perkataan ini bertentangan dengan keberadaan risalah dan menentang Al-Quran dan As-Sunnah. Benar bahwasanya sebagian manusia saja. Bahwasanya selama sudah diturunkan tutupnya risalah dengan diutusnya beliau SAW sebagai penutup para nabi, tidak ada lagi risalah, betul. Dan keadaan manusia itu yang benar, wa nudawiluha bainan nas, Allah mengatakan, dipergilirkan. Kadang kaum muslimin menang, mereka menjadi mayoritas. Kadang mereka jatuh, mereka menjadi minoritas. Gitu. Oh, ketika dia jatuh, ya sunnah tidak tegak. Banyak manusia dalam keadaan sesat. Hanya segelintir orang. Hanya saja Allah menjamin bahwasanya sebagaimana dalam hadis yang lain, tidak akan bersepakat umat ini di dalam kesesatan. Dan dalam setiap 100 tahun Allah utus mujaddid, pembaharu. Dan di zaman kita diantaranya orang itu ialah Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan itu diakui oleh para ulama, diantaranya Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan bahwasanya Nasiruddin Al-Albani adalah mujaddid, kata dia. Nggak ada orang yang bikin kitab rajin, kitab hadis, membagi-bagi hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang lemah, hadis yang palsu. Dalam kitab berjilid-jilid itu. Dihabiskan waktunya, umur beliau. Rahimahullah. Beliau buat kitab sifat wudu. Mana ada sebelumnya? Antum cari coba. Beliau buat kitab sifat sholat. Yang ada belakangan ikutin beliau. Jadi rapi gak orang sholat ini? Tersusun gak sholat jadinya? Dulu Ibnu Qayyim pernah buat, tapi beberapa hadisnya itu penuh dengan catatan. Artinya ada juga hadis yang lemah masuk di sana. Karena Syekh Albani adalah ulama khalaf sekarang. Bukan
bukan salaf yang terdahulu, maka dia bisa merevisi daripada ulama-ulama terdahulu dari jalan jalur hadisnya. Apakah jalur hadis istilahnya rawi itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sanad itu jalannya hadis, rawi itu orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Baik, kemudian pernyataan semacam ini tidak boleh dikatakan, adapun jika kita mengatakan, ini sudah kita revisi tadi ya, kita jelaskan, saya mengulang kembali, mungkin sebagian orang ada yang bertanya, apa yang mendorong penulis tentang masalah-masalah jahiliyah, jika masalah jahiliyah itu telah habis, dan alhamdulillah kita menjadi orang-orang Islam. Saya jawab, kata Syekh Fauzan, tujuan penulisan masalah ini adalah agar kita berhati-hati darinya. Karena jika seorang penuntut ilmu mengetahuinya, maka dia akan berhati-hati. Ini ialah diambil dari perkataan dalam hadis Huzaifah Ibnul Yaman. Jadi para sahabat tuh banyak bertanya tentang kebaikan. Kebaikan ini, kebaikan itu, keutamaan ini, keutamaan itu. Ya Rasulullah, apa amal yang utama? Jawab begini, birrul walidain. Sahabat lagi mengatakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Tapi Huzaifah tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Ya, ini nggak ada nanya. Maka beliau mengatakan ada. Ah, itu dia. Artinya setelah Islam itu, jadi maka perkataan Syekh itu terlarat dan perkataan hadis-hadis yang banyak. Ada. Setelah itu ada lagi kebaikan? Ada. Saya katakan tadi kan, wa nudawiluha bainan nas. Dipergilirkan yang benar. Kemudian apalagi yang terjadi? Ada lagi, bahkan kata Rasulullah SAW, lebih keruh, keburukan sebelumnya lebih keruh lagi, lebih keruh. Kalau model air itu, semakin tidak terlihat kebenaran itu. Semakin lama, semakin buruk kualitasnya. Kemudian jika sebelumnya dia tidak tahu, mungkin dia pernah terjerumus ke dalamnya. Maksudnya perbuatan-perbuatan jahiliyah. Seperti tadi itu, mencela nasab, membanggakan nenek moyang, meminta hujan, meratapi mayit. Sebelumnya apa? Membangkang pada penguasa. Sebelumnya apa? Bertabarruj para wanita. Nah gitu. Nah kemudian mungkin dia pernah terjerumus ke dalamnya, lalu dia mengingatkannya dan mempelajarinya sehingga dia tahu dan meninggalkannya lalu berhati-hati darinya. Seorang penyair berkata, ini adalah bahasa Arab itu banyak syair-syair kalau kita peribahasa gitu. Arab tu syarra lali syarri walakin tawaqqihi. Jadi Arab tu ini fi'il madhi. Saya mengetahui keburukan. Lali syarri, bukan untuk mengerjakan keburukan maksudnya. Nah, tapi apa? Untuk yang demikian agar, tetapi untuk berjaga-jaga. Mengetahui keburukan untuk berhati-hati. Kemudian wa man la ya'rifu, siapa yang tidak mengetahui syarran, keburukan, yaqa'u fihi, maka dimungkinkan dia terjatuh ke dalamnya. Jadi istilah bahasa Arab tuh syairnya, peribahasa kalau di kita mengatakan tujuan daripada mengetahui perbuatan-perbuatan keburukan jahiliyah itu agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Agar kita berhati-hati terhadap yang demikian. Kemudian dalam syair yang lain, diddu yuzhiru husnahu diddu. Diddu ini adalah lawan maksudnya, musuh. Yuzhiru, kita mengetahuinya, husnahu, maka lawan kita mengetahuinya, husnahu diddu, mengetahui kebaikan lawan. Maka dengan lawan kita mengetahui kebaikan. Kesalahan, kita tahu yang baik. Kalau kita tidak tahu kesalahan, tidak tahu karakter-karakter, sifat-sifat jahiliyah, kita nggak tahu mana itu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa bididdiha tatabayyanul asya, dengan lawan segala sesuatu akan tampak.
Jadi dengan keburukan kita melihat daripada yang benar. Kalau tidak dengan lawan, tidak dengan kesalahan, kita nggak tahu tentang kebaikan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Yushiku an tanqada ural Islam urwatan urwatan." Hampir-hampir akan tersingkap aib Islam urwatan urwatan, satu persatu. Idza nasa'a fil Islam, jika di dalam Islam kita tidak mengetahui, malam ya'riful jahiliyah. Siapa orang yang tidak mengetahui daripada karakter perbuatan-perbuatan jahiliyah, maka sama dengan dia buta akan keislaman itu sendiri. Kalau kita mau melek tentang Islam, kita harus tahu. Karena ketika Rasulullah SAW diutus, itu memutus semua tradisi jahiliyah. Paham? Al-Quran dan Al-Hadith memutus semua tradisi jahiliyah dari masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Habis. Nggak bersambung lagi. Nah, maka kalau orang tidak tahu perkara jahiliyah, maka dia sama dengan keberadaan daripada orang-orang jahiliyah. Itu yang dikatakan daripada tersingkap aib Islam. Kita orang Islam, tapi perbuatan seperti orang jahiliyah. Cukur jenggot, isbal kaki, tangan. Isbal itu bukan hanya di kaki ya. Di tangan termasuk. Pergelangan tangan nih batasnya. Ini pergelangan tangan nih. Jadi nggak boleh pakai baju begini. Potong tuh. Orang tahunya isbal di mana? Nah, ternyata isbal itu nggak kaki, nggak tangan. Jadi harus minimal di batas pergelangan tangan. Ya. Alhamdulillah ngaji ya. Alhamdulillah ngaji. Nah. Kemudian, jika manusia tidak mengetahui tradisi jahiliyah, maka besar kemungkinan akan terjerumus ke dalamnya. Karena setan tidak pernah lupa kepadanya dan tidak pernah terlelap darinya untuk menyeru kepadanya. Jadi setan itu punya prinsip, kalau nggak bisa datang dari depan, kita datang dari belakang. Kalau nggak bisa dari belakang, dari samping kanan dan samping kiri. Dan setan punya bendera atas setiap orang. Pada ustadz ada benderanya. Pada pedagang ada benderanya. Gitu. Pada istri ada benderanya. Maksudnya dia punya trik, punya cara, tipu daya gitu. Agar bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Siapa menyelisih Al-Quran dan Sunnah? Intinya adalah perbuatan jahiliyah. Punya rekam medis tuh, kalau di rumah sakit rekam medis. Apa tuh? Setan. Oh iya. Maksudnya dia punya rekam medis setiap orang. Iya, jadi punya, dia tahu, dan masing-masing itu beda. Sama seperti jin yang ada di atas atap orang yang beriman, maka jin yang beriman. Di atas atap orang yang kafir, maka jin yang kafir tinggal. Tidak. Iya, tapi internet nih. Kalau ente tukang ajojing nyalain musik di rumah, dia ajojing ya. Bahasanya dulu banget. Makanya tuh, kalau ada orang kemasukan, jangan heran. Sesuai dengan tingkah laku ente. Mana kemasukan keluarga ente? Tanya istri ente tuh, sukanya apa? Nonton sinetron Korea. Astaghfirullahaladzim. Tanyain tuh anak ente tuh, ngapain sukanya tuh? Lihatnya. Drama Korea. Astagfirullah. Ini kerjaan-kerjaan istri, kerjaan-kerjaan yang perempuan-perempuan karena kurang kerjaan. Jadi begitu. Pada nontonin aja di YouTube nggak berhenti-berhenti. Na'udzubillah. Kayak umur Nabi Nuh 950 tahun. Umur cuma di jatah 60-70 aja
masih boros. Udah tahu BBM naik. Semua teriak berjamaah. Giliran umurnya boros, dia nggak teriak. Tenang-tenang aja. Na'udzubillah semua. Kita teriak kalau kita menggunakan umur kita, maka ayat itu wal asr. Demi masa. Itu Imam Syafi'i ketika turun surah ini mengatakan dalam surah ini bahwasanya cukup satu surah ini saja turun, tidak ada surah yang lain, sudah cukup pelajaran bagi manusia. Enggak. Kira-kira kalau waktu yang dikumpulin tuh, semuanya itu, ketika meninggal dunia ditanyain itu, bisa ditanyain dan bangun lagi, kira-kira digunain buat apa? Ada dalam Quran banyak tuh. Fa'asaddaqa wa akun minas sholihin. Mau sedekah. Udah mati mau sedekah. Kemarin kemana Mbak? Udah mati mau masakin suaminya. Kemarin masak sendiri. keluyuran. Kulineran sukanya. Disuruh masak, ngambek. Itu dia tuh. Nggak boleh. Dikit-dikit goput. Pikiran suaminya nyetak duit. Iya kan mahal, nggak murah. Apalagi keadaan sekarang kayak begini. Kemudian setan dan pengikut-pengikutnya termasuk penolong kesesatan. Mereka tetap akan menyeru kepada kebodohan dan menghidupkan tradisi-tradisi jahiliyah. Pertama, kesyirikan saya mengatakan. Dan bid'ah. Tuh. Syirik dan bid'ah itu membatalkan syahadat. Syahadat itu dibagi dua. La ilaha illallah. Tauhidullah namanya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah namanya Tauhidur Rasul. Dua tauhid itu. Yang pertama, mengesahkan Allah dalam ibadah. Yang kedua, mengesahkan Rasulullah dalam mutaba'ah. Jadi jangan cari ustaz, jangan kiai-kiai. Gimana kiai ente sholatnya? Gak usah cari. Mana dalilnya? Ustaz ente ngomong gak pakai dalil, gak usah dipakai. Ustaz ente goyang-goyang zikirnya. Ente pegangin nih biar dia diam. Biar apa? Ente boleh tanyain kapan goyangnya nih. Buat apa goyangnya? Kan gitu. Mungkin dia stroke kali. Atau apa? Parkinson ya? Nah, makanya nggak boleh kayak begitu. Gimana? Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, kita tidak melakukannya. Karena mutaba'ah itu mutlak tauhidur Rasul. Kalau kita benar tauhid kita tauhidullah, bahwasanya mengesahkan Allah dalam ibadah. Apa? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Definisi tauhid itu apa? Ada yang tahu nggak? Definisi tauhid. Itu ada ayatnya, ada hadisnya. Hanya kepada Allah kita beribadah, benar. Terus? Dan apa namanya? Ini Rasul dalam ibadah. Bukan. Tauhidullah itu apa maknanya? Allah. Nah, ini dia. Jadi yang benar, yang tepat adalah dalam hadis beliau mengatakan haqqullah ala ibadi, hak Allah atas hambanya. Anta buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Engkau mengibadahinya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu. Ini definisi tauhid dari Nabi SAW. Engkau mengibadahinya tanpa menyekutukan dengan sesuatu. Jadi tidak boleh berdoa kepada Allah, minta juga sama Nyi Roro Kidul. Gitu. Berdoa kepada Allah, minta juga sama kuburan keramat. Nah, itu. Andada yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mengadakan sekutu bagi Allah. Jadi kalau Allah, Allah saja. Berdoalah kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Gitu. Kemudian tauhidur Rasul maknanya ialah apa definisi tauhidur Rasul? Hadisnya sering kita dengar. Apa hadisnya? Man amilah
amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Itu dia. Jadi definisi tidak boleh dibuat oleh ulama. Hanya boleh dari Quran dan Sunnah. Gitu definisinya. Siapa yang beribadah, tidak ada perintah kami di dalamnya, maka tertolak. Hadis lain lagi mengatakan, aman raghiba an sunnati, siapa yang benci dengan sunnatu, falaysa minni, bukan umatku, bukan golonganku. Jadi seperti itu. Maka beliau mengatakan, tradisi-tradisi jahiliyah yang dihidupkan oleh syaitan dua yang paling besar, syirikan dan bid'ah. Maka 126 nih, ada bab di sini nih. 126, 28, 128 isinya itu dari tauhid sampai berbagai macam perkara bid'ah. Masalah pertama, insya Allah minggu depan, yakni orang-orang soleh. Yakni maksudnya apa? Gulu terhadap orang-orang soleh, bersikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Insya Allah di minggu depan ini, itu ya masuk bab kita. Ini karena semua di belakang sudah pengulangan ini, kita nggak baca lagi. Berarti kan pemahaman dia tadi kalau syahadat tapi yang terkait dengan tauhid kepada Nabi tadi maksudnya atau bagaimana Ustaz? Benar-benar batal keislamannya atau bisa sampai di kategori seperti itu? Iya. Yang membatalkan keislaman itu berbagai macam perkara. Sehingga seorang tidak boleh mudah mengkafirkan saudaranya. Yang dikenal dengan istilah takfiri. Mengafirkan. Seorang masuk dalam kekafiran karena pertama ilmu sebabnya. Pertama, sudah sampai ilmu atau belum kepada dia. Jadi ulama, para ahli ilmu bersepakat. Orang itu batal keislamannya, pertama, apakah sudah sampai ilmu itu sama dia. Yang kedua, subhat. Apakah dia memiliki subhat-subhat? Artinya pendapat-pendapat. Yang pendapat itu sudah dipatahkan atau belum? Sudah disampaikan dalilnya atau belum? Kalau belum, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, niat atau i'tiqad. Lawannya adalah sukarela. Kalau dia i'tiqadnya memang mau mencela agama Allah, memusuhi sunnah Nabi SAW, maka dia masuk dalam wilayah takfiri. Kan niatnya sukarela. Apa dia terpaksa? Jika dia terpaksa, maka tidak masuk. Dalam tekanan misalnya. Seperti kisah keluarga Yasir. Sumayyah kan? Sumayyah, Yasir. Kemudian anaknya mengatakan yang sebaliknya. Karena takut dibunuh. Hingga dia selamat. Tapi tidak dikatakan berdasarkan hatinya. Dia terpaksa. Nah, jadi kalau orang yang terpaksa karena takut, boleh. Depan pemimpin yang zalim seperti kisah Masitoh tuh. Kalau Masitoh nggak mau terjun, boleh. Dia mengakui Fir'aun sebagai Tuhan gitu, boleh. Sepanjang hatinya tetap bergantung kepada Allah. I'tiqadnya seperti apa? Bisa nggak i'tiqad orang dibaca? Nggak bisa. Milik Allah kan? Mudah nggak mengkafirkan orang? Bisa. Di situ maksudnya tuh. Tapi kalau sudah disampaikan ilmunya, dipatahkan subhatnya, nggak ada yang memaksa dia, dan dia tetap di dalam pendiriannya, maka perkataan dia adalah i'tiqad dia. Gambaran hati ialah lisan. Gambaran hati ialah amal perbuatan. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, bisa terlihat dari apa? Salat 5 waktu. Keimanan seseorang itu bisa dilihat dari salat 5 waktu. Itu barometer
yang antum bisa lihat warawirinya dia ke masjid. Beliau mengatakan kalau engkau melihat seseorang rumahnya masjid, masjid rumahnya, rumahnya masjid, saksikan dia orang beriman. Gak perlu kita kalam, antum orang beriman nih ke masjid, gak perlu. Itu tandanya jelas. Baik, ya. Ini ada kasus nih, kejadian. Sebentar, ada kalimat terakhir yang lupa nih. Dalam halaman 19 ya. Syekh rahimahullah juga berkata, jika muncul anggapan baik kepada apa yang dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah, maka sempurnalah kerugian. Jadi kita nggak boleh membenarkan perbuatan jahiliyah. Seperti tadi kan, katakan bahwa saya wa in tuti aksara man fil ardi liyudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka apa? Wa iyattabi'una illa dzan. Mereka mengikuti tidak lain kecuali persangkaan. Tuh lihat nih, beliau mengatakan. Jadi Anda sudah kutip dalam surah Al-An'am tadi 116. Tuh lihat, beliau mengatakan anggapan baik. Lawan daripada dalil anggapan baik. Adzannu. Sangka-sangka, nggak boleh beragama dengan sangka-sangka. Nggak ada dalil sudah. Cari sampai ketemu dalilnya. Nggak ada dalil bukan ibadah. Gitu loh. Kaidah fikihnya adalah keberadaan dalil adalah ibadah. Kaidah fikihnya adalah bahwasanya sampai ditemukan dalil itulah ibadah. Jika tidak ditemukan dalil hukumnya haram. Bukan ibadah. Bid'ah namanya. Sampai ditemukan dalil. Puasa ada dalilnya. Sholat ada dalilnya. Coba. Antum lihat maulid mana dalilnya. 4 mazhab imam fiqih tidak punya dalil tentang maulid. Tidak satu pun kitab mereka bicara maulid. Hebat nggak? Apa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah tidak tahu tentang keutamaan maulid? Kita tahu. Antik ya. Itu dia kadang-kala. Berarti termasuk yang tidak tahu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, 120.000 sahabat dan sahabiah yang ikut dalam haji wada itu kurang lebih 120.000 orang loh. Haji wada itu banyak. Nggak ada yang tahu. Tapi Mr. Pulan, Miss Pulan tahu. La haula wala quwwata illa billah. 2 menantu Khalifah Utsman bin Affan dan Ali. 2-nya mertua Abu Bakar dan Umar. Rasulullah wafat nggak merayakan maulid. La haula wala quwwata. Abu Bakar itu nggak tahu berarti. Orang sekarang tahu. Ada cucunya Hasan dan Husain. Ada anaknya Fatimah. Wafatnya Nabi. Kemudian dia tidak merayakan maulid. Tidak bikin haul. Nggak menganggap baik haul. Nggak menganggap baik maulid berarti kan. Nggak tahu mereka. Orang sekarang tahu. Top, Marco top orang sekarang. Top betul. Hebat. Berarti dari Abu Bakar sampai generasi salafus saleh 600 tahun. Nggak ada yang tahu. Imam 4 mazhab nggak tahu mazhab mana yang mau diikuti. Katanya mazhab Syafi'i. Syafi'i bilang, "Idza shahal hadis fa huwa mazhabi." Jika sahih hadisnya, itu mazhabku. Cari dari sahihnya maulid. Kecuali ayat yang dipelintir sama hadis yang dipelintir maknanya. Orang berdebat di YouTube tentang maulid. La haula wala quwwata illa billah. Lebih alim dari Abu Bakar berarti. Lebih alim dari Ibnu Abbas, lautan ilmu. Ibnu Mas'ud.
Ulamanya, kaum muslimin di masa Nabi nggak tahu. Allah wala quwwata illa billah. Aneh betul. Makanya tidak usah berdebat dengan orang bodoh. Para ulama berpesan, jika engkau berdebat dengan orang bodoh, engkau akan kalah. Kenapa kalah? Antum ngomong ilmu, antum sebelah kanan. Dia ngomong dengan zon, persangkaan. Nggak nyambung. Antum pakai Quran dan Sunnah, dia pakai persangkaan. Ketemu nggak? Lain jalur. Gitu. Coba kalau sama jalurnya. Ketemu nggak? Dudukin masalah itu. Lihat. Bukan karena saya menyampaikan ini, hanya tujuannya apa? Ketika berdebat. Membantah saja. Ya, kemudian beliau mengatakan, jika muncul anggapan baik kepada apa yang dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah, maka sempurnalah kerugiannya. Atau kerusakan lahir dan batin akan terjadi. Kerusakan batin berarti tidak beriman. Kerusakan batin itu kaitan dengan amalia hati. Ya. Kemudian tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan kerusakan lahir adalah menganggap baik tradisi-tradisi jahiliyah. Jadi kalau kita amalia hati seperti syukur, sabar, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat, kembali kepada Allah, itu semua amalia hati. Amalia yang dikatakan di sini oleh beliau adalah amalia lahir, adalah bentuk daripada perbuatan-perbuatan. Jika lahir dan batin sudah rusak, maka sempurnalah kerugian itu. Na'udzubillah. Ini adalah akibat ketidaktahuan terhadap tradisi-tradisi jahiliyah. Jadi orang nggak tahu tradisi jahiliyah, rusaknya bukan rusaknya hanya di perbuatan lahir saja, karena dasarnya amalia hatinya rusak. Jadi akidahnya rusak. Akidah tidak tauhidullah dan tidak tauhidur Rasul. Karenanya berbuat kesyirikan, kemudian berbuat perbuatan bid'ah, maka tercampur di dalamnya. Maka kita tidak boleh menganggap baik apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, tetapi kita harus mengingkari dan menjauhinya. Adapun orang yang menganggapnya baik, berarti dia termasuk orang-orang jahiliyah. Untuk menguatkan pendapat ini, Syekh berdalil, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil kepada firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil. Alladzina amanu bil batil. Ini orang-orang yang percaya kepada yang batil. Jadi wa kafaru billah, ingkar kepada Allah. Ulaika humul khasirun, mereka orang-orang yang merugi. Dalam surah Al-Ankabut ayat 52. Sudah. Silakan tanya. Nah, ini Ustaz. Orang yang percaya sama dukun, suka ke dukun, atau orang yang tidak sholat, muslim, Iya. dia nggak boleh menikahin anaknya Dengan anak perempuan. Dia sebagai wali anak perempuan, ya, walaupun dia Islam. ya. Maka dalil jawaban terhadap pertanyaan ini ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait masalah salat, ma baina rajuli syirki wal kufri tarkus salah. Jadi seseorang itu syirki wal kufri, dinyatakan syirik dan kufur ketika tarkus salah, meninggalkan salat. Jadi kalau seseorang meninggalkan salat, maka statusnya di antara dua. Syirki wal kufri. Syirik perbuatan menyekutukan Allah. Kufri ialah orang-orang daripada yang ingkar terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua saja.
Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah hadis ini mengatakan, orang yang tidak sholat, maka sesungguhnya dia jatuh dalam kedua keadaan ini. Maka atasnya berlaku sebagaimana orang-orang yang kafir. Dalam hal apa? Semua pemberlakuan. Termasuk diantaranya ialah dia jika sekiranya wafat tidak boleh disolatkan. Tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Tidak boleh dibawa ke masjid. Bahkan dalam keadaan yang lebih, pendapat beliau itu, Syekh Utsaimin ini mengatakan, bahkan bangkainya boleh dibuang ke tempat sampah sehingga dimakan oleh anjing. Sampai kayak begitu. Satu-satunya yang ulama berijma, bersepakat terkait masalah keluarnya seseorang dari Islam, sholat. Tinggalin sholat, selamat sudah. Itu pula yang dalam hadis dikatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, pertama yang dihisab ialah sholat. Fa in saluhat sairu amali, sholatnya beres, puasanya beres, hajinya beres, gitu loh. Jadi sholat itu standarisasi bahwasanya, maka saya katakan kalau udah orang tuh sholat, itu tanda dia orang beriman sudah. Warawiri ke masjid, masya Allah. Udah. Kemudian beliau mengatakan di dalam hadis itu adalah wa in fasadat sairu amali. Jika sholatnya itu rusak, beleng-ponteng, kadang sholat, kadang enggak, nah, lagi suka sholat. Udah gitu, subuh tinggal. Nah, bahkan Utsaimin mengatakan dalam Riyadhus Shalihin itu, syarah Riyadhus Shalihin, tidak boleh dia berjima sama istrinya. Karena statusnya dia kafir. Maka beliau mengatakan hendaknya diakhiri pernikahannya. Sesuai dengan pertanyaan, kalau dia saja harus diakhiri pernikahan dengan istrinya, maka dia tidak boleh. Dan dia tidak boleh mewarisi harta anaknya kalau wafat. Sampai sejauh itu. Berlaku sebagaimana orang kafir. Meninggalkan sholat. Tapi ulama berselisih pendapat terkait masalah meninggalkan rukun Islam yang lainnya seperti haji, seperti zakat. Mereka masih berselisih, mengatakan masih sebagai orang yang beriman. Jika meninggalkan misalnya puasa Ramadan, gitu masih beriman. Sepanjang tidak meninggalkan sholat. Tapi umumnya kalau orang menjaga sholat, Ramadan terjaga. Sholat 5 waktu kan? Kula yaum kan? Tiap hari kan? Tiap hari kan? Lu sholat. Ramadan tiap hari. Tiap hari nggak Ramadan? Beratan amal yang harian atau yang cuman 1 bulan setahun? Harinya. Amal yang dicintai Allah yang mudawwamah atau yang hanya sekali-sekali saja? Sholat ini yang paling dicintai Allah. Maka ada pintunya, pintu sholat di surga itu. Khusus pintu sholat. Surga 8 pintu, ada pintu sholat, pintu puasa, pintu zakat. Orang yang nggak zakat nggak masuk pintu zakat. Pertanyaan lain, sudah ngantuk nih? Abang kita? Sudah cukup? Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.